Hizrian Faris Zafiri yang merupakan Human Capital Operation and Learning Department Head Hasnur Center. Maka dari itu, kepada para peserta boleh untuk bersiap-siap mendengar dan menyimak dari apa yang dipaparkan oleh narasumber kita. Dengan hormat kepada Bapak Hizrian Faris, kami persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak pretest dulu atau sudah pretestnya? Untuk pretestnya akan dikirimkan di grup. Oh, oke. Jadi ini langsung mulai saja atau gimana, Mbak? Boleh langsung kita mulai atau nanti boleh juga di Oke, ini akhir, langsung. tapi karena untuk di grup ini belum ada dikirimkan lagi, Pak. Jadi mungkin masih ada beberapa yang harus disiapkan. Oke, jadi ini langsung mulai materi aja ya, tidak usah pretest dulu begitu. Iya, betul, Pak. Oke. Boleh minta tolong untuk moderator tim saya yang HYHC strategik dijadikan co-host. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Apa kabarnya hari ini? Boleh dong, saya mau ngecek dulu apakah masih ada nih orangnya, karena ini siang hari bolong ya. Siang hari bolong, kemudian panas-panas, enaknya memang santuy, rebahan, tidur ya. Tapi ternyata teman-teman menyempatkan untuk hadir di siang hari ini. Boleh dong di kolom chat silahkan, saya sambil cek dulu apakah masih hadir, silahkan. Halo, hadir masyarakat, terima kasih. Ada lagi? Ini ada total berapa orang nih? Ada total sekitar belasan orang ya. 15 orang bersama saya dan tim. Berarti mungkin sekitar 12 orang. Ini baru dua nih yang ngechat. Ada tiga orang. Ada Kak, Mbak Khairun Nisa. Oh tadi, oke ada Mbak Yuliana, ada Mbak Ivala, Azmi. Oke, hadir, 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 hadir. Oke, oke, oke. Oke, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya rekan-rekan semuanya. Hari ini sebenarnya santai saja. Kenapa jadi santai saja? Karena memang em, ini lebih ke arah kita mau reflect lagi gitu ya, apa yang jadi tujuan kita sebenarnya, khususnya untuk teman-teman di sini yang memang em, young leaders gitu ya, young leaders. Young leaders tetap harus mempersiapkan karirnya ya, dalam artian walaupun nantinya teman-teman itu bisa untuk memilih jalannya masing-masing, tapi bagaimana caranya teman-teman bisa mendapatkan nih arah-arah atau step-step yang mana nantinya teman-teman bisa bergerak gitu ya, step by step menuju karir yang diinginkan. Oke, jadi today hari ini rekan-rekan semuanya mudah-mudahan bisa mengikuti gitu ya sampai akhir. Jadi today kita akan membawakan atau saya mungkin akan sharing-sharing sedikit seputar career preparation for young leaders. Kenapa jadi ada for young leaders rekan-rekan semuanya? Karena biasanya kalau berbicara career preparation doang itu biasanya uh, mostly-nya mentok-mentok ya seputar bagaimana caranya tips-tips di interview gitu ya. Bagaimana caranya bisa lolos interview gitu kan.
Nah, tapi kalau ini kan teman-teman nih tergabung dalam Tanah Bumbu Future Retail Development. Artinya hal yang perlu ditekankan adalah bagaimana teman-teman di sini hadir dan bisa mendapatkan insight yang mana terkait dengan career preparation yang dihubungkan dengan kepemimpinan gitu. Ini agak beda sedikit nih, ya agak beda sedikit materinya. Nah, eh, dan nantinya rekan-rekan semuanya tentunya ini kan ada beberapa materi-materi sebelumnya ya yang sudah rekan-rekan ikutin, teman-teman ikutin semuanya pastinya sudah banyak insight-nya. Mudah-mudahan dengan adanya career preparation ini itu semakin memperjelas langkah teman-teman nanti di kemudian hari gitu ya. Baik itu nanti sebagai leaders, leaders tidak hanya memimpin untuk sebuah organisasi, tapi juga paling penting gimana caranya memimpin diri sendiri gitu ya. Bahkan banyak orang-orang bijak gitu ya, patah-patah bijak mengatakan bahwa tidak akan orang tuh bisa untuk memimpin suatu organisasi, suatu tempat ataupun apapun itu bentuknya kalau teman-teman tidak bisa memimpin dirinya sendiri gitu. Next. Oke, perkenalkan kembali saya Rian ya rekan-rekan semuanya. Saya di Human Capital Hasu Center, kemudian juga eh, di Hasur Group di PT Citra Daya Inovasi, Strategis Human Capital Management, dan saya juga sebagai salah satu advisor NGO gitu ya di Indonesia Foundation. Dari 2022 saya mengawali karir di Hasu Center. Walaupun saya sebelumnya sudah mulai bekerja dari tahun 2018, rekan-rekan semuanya mulai dari jadi pernah di bank, kemudian juga pernah di otomotif, pernah di FMCG dan lain-lain. Terakhir di 2022 saya di Asus Center gitu ya, yang mana lebih banyaknya fokus kepada sociopreneur ya, lebih banyak yang fokus kepada sociopreneur. Silakan kita connect ya rekan-rekan semuanya, walaupun Instagram saya tidak terlalu ada isinya ya, tapi LinkedIn saya juga boleh tuh kalau mau di follow rekan-rekan semuanya itu di Rian Zafieri, kemudian LinkedIn saya ada nama lengkap saya. Kemudian kalau rekan-rekan mau email saya juga silahkan ya. Artinya di sini kita saling bertukar informasi, kemudian saling berkoneksi, saling bersinergi, berkolaborasi bersama. Siapa tahu ada hal yang bisa kita kolaborasikan di kemudian harinya. Ini tiba-tiba ada garis di layar saya. Oke, next. Jadi sebelum memulai apa yang akan sama-sama kita lihat hari ini gitu ya. Ini ada, oke. Oke, sebelum memulai apa yang akan kita bahas hari ini, rekan-rekan semuanya, ada beberapa hal yang mungkin akan saya tampilkan dulu di awal. Kenapa jadi ini ditampilkan dulu, nanti kita akan lihat gitu ya. Ada beberapa fun fact, gitu ya. Ada beberapa fun fact. Yang pertama, silakan di next lagi. Jadi 10% penduduk Indonesia yang berpendidikan tinggi pada Maret 2023 ini, April 2025, berarti 2 tahun yang lalu gitu ya. Apakah akan berbeda ya? Mungkin statistiknya akan kurang lebih gitu ya. Bahwa mostly-nya eh, penduduk Indonesia itu adalah lulusan SMA sederajat gitu ya. Perguruan tinggi itu hanya 10% dan itu em, di bawah gitu ya, paling rendah gitu, paling rendah dari semua apa namanya jenjang pendidikan gitu ya, jenjang pendidikan. Bahkan lebih tinggi yang tidak ada ijazah daripada yang di perguruan tinggi. Ini luar biasa banget. Indonesia yang katanya 2045 mau jadi negara emas. Ya, negara emas. Indonesia emas ya. Tapi perguruan tinggi atau penduduk yang masuk dalam kategori dia adalah lulusan perguruan tinggi itu cuma 10% gitu ya. Kalau Indonesia punya 250 juta orang, berarti 10%-nya berapa tuh? 10%-nya berarti cuman 25 ya, 25 juta orang. Wow, itu dikit banget. Nah, beruntunglah teman-teman semuanya yang sekarang mengenyam pendidikan di perguruan tinggi. Berarti kalian adalah minoritas sebenarnya, gitu ya. Kalian adalah minoritas loh, teman-teman semuanya. Justru malah di minoritas ini yang jadi tumpuan masyarakat Indonesia di kemudian hari. 10% ya dari total jumlah penduduk Indonesia. Next. Nah, padahal
Di negara-negara lain, persentase lulusan pendidikan tinggi di 2023 itu rata-rata negara maju di atas 50%, rekan-rekan semuanya, dari jumlah total penduduknya yang lebih sedikit daripada Indonesia. Ya, dari jumlah total penduduknya yang lebih sedikit daripada Indonesia. Bahkan di Kanada itu mayoritas banget. Lebih separuhnya itu adalah lulusan-lulusan pendidikan tinggi. Kebayang ya rekan-rekan semuanya ya. Kebayang ya, seperti itulah gambaran umum di kita. Mungkin teman-teman saat ini berada di lingkungan orang-orang terdidik ya. Teman-temannya lulusan-lulusan kuliah semuanya. Tapi kalau teman-teman lebih jauh lagi nih, lebih jauh lagi melihat di luar sana gitu ya, teman-teman akan menyadari bahwa banyak kok ternyata orang-orang di luar sana yang masih belum mendapatkan kesempatan untuk bisa mengenyam pendidikan tinggi. Apapun itu alasannya, ya, entah itu mereka memang tidak mau gitu, ataupun tidak dapat kesempatan, biayanya kurang dan lain-lain gitu ya. Tapi faktanya negara-negara maju harus mencapai sekian nih gitu. Berapa persen dari jumlah penduduknya. Next. Nah, tadi kan 10% ya, rekan-rekan semuanya, 10% dari total jumlah penduduk. Bahwa dari 10% itu ada sekitar 452.713 yang tidak bekerja atau perlu pekerjaan, atau bahasa kerennya itu pengangguran gitu ya. Bahasa kerennya itu pengangguran. Nah, ini kan eh, apa namanya, jadi sebuah hal yang perlu diperhatikan gitu ya. Bahwa lapangan pekerjaan itu tidak bisa menyerap semua lulusan yang ada gitu kan. Lapangan pekerjaan tidak bisa menyerap semua lulusan yang ada. Next lagi, bahkan di tahun 2024, laporan Talent Acquisition Insight, 69% perusahaan di Republik ini itu bekukan perekrutan. Artinya mereka tidak membuka rekrutmen umum gitu ya. Macam-macam alasannya rekan-rekan semuanya. Ada yang mulai dari mereka itu memang ekonominya lagi melambat, ataupun juga ada yang memang karena akhir-akhir tahun-tahun sebelumnya itu ada MSIB ya, kalau kalian tahu semuanya, ada magang merdeka. Kemudian juga ada yang mereka memanfaatkan eh, pekerja-pekerjanya yang sudah ada di dalam, SDM yang ada di dalam, kemudian dikembangkan akhirnya menduduki di posisi-posisi tertentu. Ada juga seperti itu ya. Jadi macam-macam nih alasannya. Nah, 69% perusahaan RI bukan perekrutan, artinya semakin menipis kesempatan kerja gitu ya. Next lagi, ditambah lagi ini, tambah lagi. BPS sebut Gen Z semakin sulit cari kerja di sektor formal. Artinya, kenapa disebutnya sektor formal? Sektor formal itu kalau kalian kerja 8 to 5 gitu ya, dari jam 8 sampai jam 5 ngantor gitu ya. Nah, gitu-gitu lah. Tapi kalau sektor non formal biasanya eh, mereka-mereka yang bekerja yang wirausaha sendiri gitu ya, punya usaha sendiri, punya bisnis sendiri, bisnis misalnya bisnis foto, bisnis jualan online, nah itu non formal ya rekan-rekan semuanya. Jadi berdasarkan survei 40% perusahaan itu nggak mau ada Gen Z di dalamnya. Ini semakin mempertipis lagi nih, memperkecil lagi kesempatan Gen Z dalam berkarir gitu ya. Next lagi. Oke, dari semua yang saya tampilkan tadi, yang kami tampilkan tadi, kira-kira sebelum kita masuk ke what we must do gitu ya, apa yang harus kita lakukan nih? Karena salah satu hal yang paling mendasar dari seorang leader adalah empati gitu ya. Ketika lihat data itu, apa yang pertama kali terfikir gitu. Ketika lihat data-data tadi, buat teman-teman calon leader nih, apa yang pertama kali terfikir? Silahkan ditulis di kolom chat. Apa ya kira-kira yang terfikir dari lihat-lihat data-data tadi? Saya mau pantau nih kolom chatnya. Silahkan diketik. Ada data pengangguran, kemudian sulit cari kerja, di Indonesia yang lulusan perguruan tingginya masih sangat minoritas gitu ya. Apa yang kalian pikirkan? Apa yang terfikir bagi para calon-calon leader ini? Silakan, saya tunggu. Silakan semuanya, silakan diketik.
Apa yang terbayang di benak kalian gitu ya, ketika melihat data itu semua gitu. Terserah apapun itu, miris kak misalnya gitu, ataupun sedih kak, nah boleh tuh, terserah. Semakin panjang itu menunjukkan bahwa kalian siap untuk bisa berkontribusi ini. Gimana? Tidak ada atau ada yang mau angkat tangan? Silakan. Halo, ini jangan-jangan saya ditinggal tidur nih. Saya cuman sama operator, jangan-jangan nih. Ada orang apa enggak nih? Atau sinyal saya aneh ada nih. Mantap, 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 mantap. Oke, apalagi katanya Mbak Najwa, membuat perubahan serta inovasi yang bermanfaat dan membuktikan bahwa Gen Z pun dapat menjadi bagian dari perubahan positif di suatu instansi. Keren, keren, keren. Ini mau melakukan pembuktiannya karena kan Gen Z itu disinisin sama perusahaan ya. Keren, Mbak Najwa. Oke. Kemudian em, Mbak Irfala, ini bener ya Mbak Irfala, kurang pede karena skillnya masih kurang. Oh, jadi data-data tadi bikin Mbak Irfala jadinya kurang pede gitu ya. Insecure ya. Oke, wah ini harus dihilangkan nih, harus dihilangkan nih. Karena justru malah data tadi ya, itu harus bikin kita jadi eh kita harus lakukan sesuatu loh gitu. Tapi nggak apa-apa, aman, nggak apa-apa Mbak Irfala. Oke, ada lagi? Ataukah saya ditinggal tidur? Kalau tidak, saya ngobrol sama teman saya yang ada di center. Pentingnya kita harus belajar skill yang matang ya, Kak. Iya, betul sekali. Ini kok Najwa juga? Oh, beda ya, beda orang ya. Oke, pentingnya. Iya, betul, betul banget, betul banget. Oke, cukup 4 dulu dah. Kita lanjut aja ya. Silakan kalau mau ada yang nambahkan ya. Next lagi. Oke. Ini ada yang panjang nih. Dari Mbak Yuliana, pernah membaca dari sebuah narasi Kak bahwa ada sebagian orang merasa tidak penting dengan pendidikan karena finish dari pendidikan adalah menginginkan kerja. Oke, sehingga banyak orang yang mencari kerja lewat jalur dalam. Jadi mereka menganggap untuk apa pendidikan sedangkan sudah punya orang dalam. Oke, oke, oke. Tapi ya itulah faktanya ya di negeri kita ya rekan-rekan semuanya. Kalau nggak punya orang dalam tuh kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Bahkan orang yang berprestasi sekalipun, kalau dia tidak ada pegangan gitu ya, kalau dia tidak punya orang dalam, sulit untuk berkembang. Itu faktanya di negeri kita. Tapi kadang-kadang juga di satu sisi banyak loh orang-orang yang ya seperti itu tidak punya orang dalam gitu ya. Gimana kita yang bukan siapa-siapa ini gitu ya. Beda kalau bapak kita juragan beras misalnya. Bapak kita yang punya bengkel ya enak lah. Tapi kalau kita orang tua kita bukan siapa-siapa nih gimana gitu ya. Menarik banget. Thank you banget Mbak Yuliana tadi ya. Oke, jadi teman-teman semuanya karir itu bukan hanya soal pekerjaan ya, tapi tentang arah hidup dan kontribusi. Arah hidup dan kontribusi. Kenapa rekan-rekan semuanya? Karena ya tadi, kalau misalnya lulus nih, ya kan, hanya ingin tujuannya cari kerja gitu ya. Hanya ingin tujuannya cari kerja. Ya, kita akan jadi orang kebanyakan gitu ya. Kita akan jadi orang kebanyakan yang seperti itu. Pokoknya aku tujuannya cari kerja aja. Pokoknya dapat kerja aja gitu. Tapi nggak tahu tujuan hidupnya sebenarnya mau seperti apa. Kemudian nggak tahu di kemudian harinya mau seperti apa. Pokoknya dapat kerja aja. Dan akhirnya ketika kuliah ya jadinya ngasal-ngasalan. Yang penting lulus gitu ya.
masuk nggak masuk, pokoknya yang penting lulus dan nanti dapat kerja gitu. Dan itu mindset hampir kebanyakan orang kita gitu. Makanya ketika teman-teman ini sudah jadi S1 gitu ya, maka sudah jadi S1, yang paling penting yang diajarkan oleh kampus itu sebenarnya adalah critical thinking-nya gitu ya. Atau thinking skill-nya, bagaimana kita berpikir terhadap sesuatu gitu. Eh, Kalau pakai Bloom taksonomi gitu ya, kan kalau misalnya di C4 itu kan analyzing ya, nah, menganalisa sesuatu gitu. Nah, maka rekan-rekan semuanya, seorang yang berada di level sarjana gitu ya, dia harus bisa memikirkan sesuatu, menjelaskannya kembali, dia paham, kemudian dia bisa menjelaskannya kembali, dan bahkan dia bisa menganalisisnya gitu ya. Nah, itu yang diajarkan di kampus sebenarnya rekan-rekan semuanya, dan itu yang banyak dilewatkan oleh banyak orang. Makanya ketika jadi lulusan perguruan tinggi, ya biasa-biasa aja gitu, karena ini orang kayak lulusan kebanyakan nih gitu. Saya sudah menginterview hampir eh, ratusan, bahkan ya ratusan, hampir ribuan gitu ya, orang-orang dari dulu sampai sekarang. Nah, mudah banget kami itu melihat apakah orang tersebut layak atau tidak itu hanya dalam waktu kurang dari 2 menit aja gitu. Dari mana saya lihatnya? Dari mana kami melihatnya? Ya dari bagaimana caranya ketika kita kasih pertanyaan di awal, tolong jelaskan tentang diri Anda, itu kemampuan dia dalam berpikir, dalam mengolah kata, dalam eh, mencerna pertanyaan itu ya, itu terlihat jelas gitu perbedaan antara satu kandidat dengan kandidat yang lain gitu. Nah, maka dari itu perlu dilatih rekan-rekan semuanya. Kemampuan berpikir, kemampuan untuk mengolah kata-kata, kemampuan untuk menganalisa sesuatu, mencerna pertanyaan, dan lain-lain itu perlu dilatih. Dilatihnya di mana? Ya di bangku kuliah ini. Rekan-rekan semuanya. Makanya ketika tadi ditanya, ketika tadi diajak komunikasi gitu, itu akan terlihat mana yang memang punya punya kompetensi, mana yang terlihat memang dia punya kemampuan dari cara dia menjawab gitu. That's why di kampus itu sebenarnya adalah wadah atau ranah pertukaran ide gitu. Wadah atau ranah pertukaran ide. Makanya kan di kampus itu harusnya interaktif gitu. Tapi sayangnya faktanya di kampus kita gitu di Indonesia itu mostly-nya ya orang-orang hanya sekedar datang masuk kelas kemudian mendengarkan aja apa yang diajarkan dosennya gitu. Maka rekan-rekan semuanya, para young leaders ya, calon-calon pemimpin, jangan sampai seperti itu ya. Maksimalkan potensi kalian untuk bertanya, untuk eh, apa namanya berdiskusi dan lain-lain, karena itulah yang akan menentukan langkah kalian ke depannya. Dan juga karena ini adalah eh, seorang pemimpin gitu ya, kalian adalah seorang calon-calon pemimpin di sini, maka kontribusi itu harus difikirkan mulai dari sekarang. Apa sih yang harus saya bisa lakukan? Makanya tadi ketika saya tampilkan data-data tersebut, apa yang terfikir nih di dalam diri? Tadi ada yang menjawab, saya pokoknya pengen membuktikan gitu ya, membuktikan sesuatu. Nah, apa yang kalian akan kontribusikan nanti ketika di perusahaan gitu ya? Kalian misalnya sebagai Gen Z yang banyak di kesampingkan gitu dari berbagai macam perusahaan, maka kalian harus bisa membuktikan itu gitu. Maka karir itu bukan hanya soal pekerjaan tapi tentang arah hidup dan kontribusi. Next. Oke. Knowing yourself. Sebenarnya materi ini itu sangat apa ya? Sangat umum banget rekan-rekan semuanya. Kenapa sangat umum ya? Karena ya gitu-gitu aja sebenarnya gitu ya. Gitu-gitu aja sebenarnya. Kalian juga cari di ChatGPT itu bisa gitu ya. Tapi di sini em, yang ingin kita bangun adalah bagaimana kalian itu bisa untuk mendapatkan arah gitu ya dari nanti materi-materi yang akan disampaikan. Arah ke depannya karir mau seperti apa, kemudian bagaimana cara seorang pemimpin itu bisa benar-benar punya langkah demi langkah untuk bisa mencapai tujuannya dan untuk bisa berkontribusi. Itu yang paling penting. Yang pertama adalah kompetensi. Jadi kalian harus tahu kompetensi diri kalian seperti apa dan kompetensi apa sekarang yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Gitu.
Itu dulu yang paling penting ya. Jadi kalian harus tahu dulu nih. Kalau ditanya nanti pada saat interview ataupun kalian nanti ketika berdiskusi dengan orang gitu ya. Kalian harus tahu dulu kompetensi saya ini di mana. Oh, saya nih jagonya adalah di public speaking loh gitu. Oh, saya ini jagonya adalah di sini loh gitu. Nah, ini yang tidak banyak dilakukan oleh mahasiswa saat ini. Dia nggak tahu nih kelemahan dan kekurangannya itu seperti apa. Makanya dia itu kayak blind gitu ya. Buta terhadap dirinya sendiri. Kemudian interest. Nah, dia harus tahu juga minatnya di mana. Oh, saya public speaking, minat saya adalah di jualan misalnya. Oh, cocok nih jadi sales leader. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, what does the world need right now? Apa yang dunia butuhkan saat ini? Apakah sales leader dibutuhkan saat ini gitu ya? Apakah jualan door to door dibutuhkan saat ini? Oh enggak, ternyata sekarang bisa jualan online gitu. Maka karena kan kompetensi atau skill itu outdated ya. Outdated itu mudah untuk expired gitu ya. Ketika misalnya dulu kita belajar Microsoft Office misalnya, atau belajar Word dulu ya pada saat zaman-zaman waktu SMP gitu kan. Nah mungkin di kemudian hari nggak perlu lagi karena kita tinggal ngeprompt di ChatGPT itu sudah bisa keluar teks yang bagus gitu ya. Tolong buatkan saya puisi yang indah gitu dengan apa namanya dengan kalimat-kalimat yang misalnya mengandung unsur-unsur tata bahasa sastra Indonesia misalnya kayak gitu bisa tuh langsung. Nah maka skill yang kemarin-kemarin itu kan tidak tidak terlalu terpakai lagi karena dengan adanya ChatGPT. Maka sekarang berubah gitu ya. Berubah, kita harus mempelajari suatu hal yang baru, lebih up to date ya. Supaya skill kita itu tidak outdated, tidak tergerus oleh waktu gitu ya. Jadi tiga hal yang perlu kalian lakukan gitu ya untuk knowing yourself, cari tahu dulu kemampuan kalian seperti apa, kemudian minatnya seperti apa, dan apa sih yang dunia butuhkan dikaitkan dengan kitanya seperti apa. Next, ini boleh di screenshot jadi 10 kompetensi yang dicari di era sekarang ini digital literasi. Rata-rata kalau kalian lihat ini semuanya mostly-nya bukan eh, hard skill ya, bukan hard skill, mostly-nya adalah soft skill semua gitu. Dan berkaitan tentang thinking gitu ya. Digital literacy, kemudian bagaimana bisa adaptability and resilience, bagaimana bisa beradaptasi dan em, bisa tetap terus menjaga performa ketika sesuatu hal itu berubah gitu ya. Kemudian ada EQ, emotional intelligence, sustainability awareness, critical thinking, collaboration, creativity, cross-cultural communication, leadership and influencing skill, data analysis, and interpretation. Jadi, mostly-nya di sini adalah soft skill. Kalau kalian bisa kuasa ini semua, kalian itu adalah orang yang paling dicari-cari di perusahaan nantinya, gitu ya. Ataupun paling tidak kalian menguasai 3 dari 10 skill di era sekarang ini, gitu. Leadership salah satunya, makanya teman-teman dari Tanah Bumbu Future Leader Development ini mudah-mudahan dengan adanya berbagai macam program yang dilaksanakan ini ya bekerja sama dengan Pemuda Bakti Banua, mudah-mudahan itu bisa membuat kalian semakin jadi lulusan yang memang siap untuk bisa berkontribusi ya, tidak hanya diserap ya rekan-rekan semuanya. Kalau diserap oleh industri itu ada yang mungkin jadi pekerja biasa-biasa aja, ada yang mungkin jadi pekerja kasar, ada yang mungkin ya kayak gitu-gitu aja. Tapi kalian ketika kalian sudah bisa berpikir untuk bisa gimana caranya berkontribusi, memecahkan suatu masalah dan lain-lain, maka disitulah nilai plus kalian. Gitu. Disitulah yang tidak dimiliki oleh berbagai macam mahasiswa-mahasiswa lainnya, yang sangat jarang dimiliki. Gitu. Next, kompetensi yang dibutuhkan di dunia pekerjaan sekarang. Gitu. Sama nih kurang lebih kayak tadi gitu ya. Good communication skill, kemudian problem solving, leadership, teamwork, adaptability, kemudian networking, time management, creativity, emotional intelligence, intercultural competence. Next saja. Nah,
Kalau boleh dicat lagi nih, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan belum tidur ya. Apa satu keterampilan yang ingin kamu kuasai gitu. Silakan. Apa nih yang paling ingin dikuasai? Boleh sebutkan satu aja di kolom chat. Kalau mau lima juga boleh ya, tapi paling tidak sebutkan satu saja. Silakan. Apa yang pengen paling dikuasai? Dunia marketing, wawasan kak? Oke. Wawasan apa nih, Mas? Mbak Maulida, wawasan banyak nih. Wawasan apa? Wawasan tentang penjualan, bisnis, kedokteran, apa nih? Dunia marketing, public speaking, produser film. Wow. Oke. Ada lagi? Emotional intelligence influencing. Wow. Keren, keren. Emotional intelligence influencing. Critical thinking and problem solving. Oke, oke, oke. Oke. Oke, ada lagi? Oke. Ah, dengan kalian tahu gitu ya, apa keterampilan yang ingin kamu kuasai, ini jadi reflektif nih ke teman-teman sendiri. Jadi reflektif ke teman-teman sendiri, keterampilan teknologi seperti coding dan lain-lain. Oke. Nah, ketika kalian tulis tuh rekan-rekan semuanya bahasa Inggris Kak karena sering gagal mengikuti ajang lomba pemilihan dan juga beasiswa. Oke. Ketika kalian sudah tahu nih, sudah kalian tulis ya gitu di kolom chat, maka pastikan bahwa itu yang kalian tekuni gitu. Pastikan bahwa itu yang kalian tekuni. Gimana Kak caranya? Banyak kok di luar sana gitu ya yang menyediakan eh, apa namanya yang menyediakan course-course gitu ya. Kalau di yang global ada Udemy gitu ya, ada Future Learner, macam-macam, rekan-rekan semuanya. Silakan belajar online, spend your money. Jadi kalau kalian bisa menghabiskan 500.000 per bulan untuk jajan gitu ya, maka ya kenapa tidak habiskan 100 ribuan kalian itu untuk belajar, untuk menambah skill. Nah itu investasi yang tidak akan pernah rugi ya rekan-rekan semuanya. Memang tidak terasa langsung gitu. Kalau kita makan kan kita kita beli makanan ya pada saat itu juga kita langsung merasakan gitu. Tapi kalau kita invest ke skill gitu ya, apapun itu skillnya yang memang bermanfaat gitu, maka dampaknya tidak langsung dirasakan 1 2 bulan, mungkin bertahun-tahun gitu. Tapi tidak akan pernah rugi rekan-rekan semuanya. Next. Nah, ini gambaran sedikit ya rekan-rekan semuanya. Kalau berbicara eh, career path ataupun tangga karir, jalan karir gitu ya, maka inilah tangga karirnya biasanya gitu ya. Normalnya seperti ini, dari jadi asisten dulu gitu ya. Jadi asisten, jadi hanya fellow saja gitu ya. Follow instruction, dia cuma ngikuti instruksi saja. Kemudian nanti jadi spesialis, dia yang bisa mengaturkan sesuatu gitu ya. Dia bisa pegang divisi sendiri, pegang departemen sendiri. Akhirnya dia punya jadi supervisor gitu ya. Dia mengawasi tim gitu. Akhirnya dia jadi manajer gitu ya. Manajer yang sudah mulai berpikir strategis, kalau supervisor berpikirnya masih teknikal gitu ya. Manajer sudah mulai berpikir 5 sampai 10 tahun ke depan, mulai memikirkan bagaimana cara mengembangkan suatu sampai jadi direktur gitu ya, memang berpikirnya sangat strategis gitu. Nah, kebanyakan teman-teman saya anak-anak semuanya, kalau saya boleh cerita dulu, ketika saya lulus dari FEB ULM, kebetulan saya manajemen, itu mostly-nya mereka ya udah pokoknya kalau lulus dari manajemen pengen jadi manajer aja. Sampai ada beberapa rekan-rekan saya yang dia itu lulusan terbaik, itu sulit banget cari kerja rekan-rekan. Mungkin perlu 2 3 4 tahun baru dia bisa dapat kerjaan yang benar-benar settle gitu. Itu pun tidak bisa langsung jadi manajer karena apa? Terlalu picky, merasa bahwa lulusan manajemen, lulusan terbaik harus jadi manajer langsung. Dia tidak bisa seperti itu ya rekan-rekan. Jadi jangan sampai overconfidence ya, jangan sampai overconfidence. Dan jangan juga merasa rendah diri ya. Jangan juga merasa rendah diri. Oh kayaknya saya nggak bisa deh. IPK saya cuma 2,9, kayaknya nggak bisa deh mau jadi manajer. Oh, jangan salah rekan-rekan semuanya. Banyak manajer-manajer juga di luar sana yang IPK-nya rendah-rendah.
Tapi kenapa bisa jadi manajer? Bukan karena orang dalam ya. Ada juga sih yang karena orang dalam ya. Ada juga. Nggak, eh, tidak jarang ya. Tidak jarang. Tapi kalau berbicara umum aja, rekan-rekan semuanya, mereka-mereka yang dari orang biasa saja bisa jadi orang yang memang oke gitu ya, oke banget, bahkan jadi direktur. Rata-rata mereka fast learner semua gitu. Orang-orang yang belajarnya cepat, orang-orang yang bisa beradaptasi cepat gitu. Nah, kalau kalian punya kemampuan itu, maka jangan sampai minder gitu. Jangan sampai minder, jangan sampai merasa rendah diri. Kalian pasti bisa nih. Apalagi kalau memang mau jadi pimpinan gitu ya. Tapi ya itu tadi, kalau kalian jadi pimpinan, ya pimpinan yang bagus itu biasanya sudah pernah merasakan dari bawah, dari mulai level dari technical banget, dari clinical bahkan. Yang kalian cuman bisa ikut instruksi aja. Kalau misalnya kayak kerja di suatu toko ya, ikut engkohnya aja, engkohnya nyuruh ini atau tacinya nyuruh ini, dilakuin gitu-gitu lah ya. Nah, dari situ misalnya. Saya juga dulu pernah seperti itu, rekan-rekan semuanya. Saya juga dulu pernah seperti itu, yang ikut sama orang yang disuruh-suruh gitu ya, nggak tahu harus ngapain, sampai akhirnya bisa untuk pegang posisi sendiri gitu ya, sampai jadi supervisor dan lain-lain. Nah, jadi itu karir path-nya, maka jangan malu rekan-rekan semuanya ketika kalian harus merinti karir dari bawah ya, jangan malu. Kalau harus jadi leader, kemudian harus merinti karir dari bawah, maka jangan pernah malu rekan-rekan semuanya, karena disitulah pembelajaran sebenarnya. Next. Nah, ini seven soft skill that make or break leaders. Jadi, kenapa jadi make or break? Karena kalau misalnya salah satunya tidak ada, di bagian hidungnya misalnya tidak ada ya, communication nomor dua. Maka ya leaders gimana caranya bisa jadi leader kalau tidak punya kemampuan komunikasi? Gimana caranya dia bisa menyampaikan ide-idenya gitu? Gimana cara dia bisa mimpin rekan-rekannya? Gitu. Maka ini jadi kayak puzzle gitu. Kenapa jadi tujuh ini ditaruh di dalam satu kepala gitu ya? Artinya kepala seorang leader harus ada tujuh ini. Karena itu tadi rekan-rekan semuanya. Kalau tujuh ini salah satu puzzle-nya itu tidak ada, maka ya tidak akan jadi seorang leader yang bagus gitu. Maka nanti kalian-kalian yang future leader cek nih, yang mana yang kira-kira kalian eh, masih perlu pengembangan gitu ya. Yang mana yang kalian masih perlu pengembangan rekan-rekan semuanya. Nah, misalnya nih salah satu contohnya adalah yang nomor satu gitu ya. Sebentar. Misalnya salah satu contohnya misalnya kalian yang nomor satu, self awareness gitu ya. Bagaimana kalian harus bisa memunculkan kesadaran diri dulu gitu. Mengenali kelemahan kekuatannya seperti apa, kemudian juga kalian juga harus tahu blind spot kalian seperti apa, agar kalian bisa ngerti nih gitu. Agar kalian bisa ngerti dulu, oh saya ini berarti kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Kalau saya kurangnya di sini, berarti ini yang harus saya dorong untuk maju. Kemudian communication, ya seorang leader harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Kemampuan komunikasi yang bagus, baik itu kalian eh, menjelaskan sesuatu, presentasi, dan yang paling penting jadi seorang leader itu bisa menyampaikan apa yang ada di pikirannya ya. Misalnya gini, saya bawa mobil nih gitu ya. Saya mau bawa mobil. Tiba-tiba eh, saya belok-belok aja gitu. Tanpa saya berkomunikasi, pasti orang-orang di sekitar saya, penumpang-penumpang itu pasti kan bingung. Ini Pak supir, ini Rian ini mau kemana sih sebenarnya gitu. Mau kemana sih sebenarnya. Tapi kalau kita komunikasikan pasti jelas ya rekan-rekan semuanya. Nanti kita habis ini belok kanan itu nanti kita akan melihat di sebelah kanan kita ada jembatan besar itu dulunya adalah jembatan dibangun Belanda. Nah, mereka kan pasti akan ngikutin. Oh, kenapa belok kanan? Karena mau lihat jembatan yang dibangun Belanda. Nah, gitu. Ya, teman-teman semuanya. Jadi, komunikasi sangat penting untuk bisa mengklirkan atau menselaraskan apa yang ada di pikiran leader dengan yang ada di bawahnya. Decision making ini sangat penting. Jadi, gimana sih caranya mempertajam kemampuan pengambilan keputusan? Ya, kalian harus banyak-banyak ikut dalam sebuah tim atau kelompok yang mana mengerjakan suatu proyek. Nanti di situ akan ada
tantangan-tantangan ya, tantangan-tantangan. Misalnya kayak tiba-tiba kita sudah rencanakan sesuai jadwal nih, gitu kan ya. Kita mau ngundang pemateri, ternyata pematerinya telat 1,5 jam. Oh, gimana nih cara kita mengambil keputusan sementara semua peserta sudah siap? Apa yang harus kita lakukan? Nah, itu makanya kemampuan pengambilan keputusan gitu. Nah, cepat atau lambat seseorang mampu mengambil keputusan itu bergantung sekali kepada kemampuan dia dalam merespon sesuatu gitu. Dan bergantung sekali kepada jam terbangnya gitu. Kadang-kadang di awal-awal mungkin ketika jadi pemimpin ya rekan-rekan masih biasa-biasa aja, tapi nanti ketika sudah biasa, oh saya tahu ketika dulu ada masalah ini, oh gini loh cara ngambil keputusannya. Kemudian resilience ya, tangguh. Jadi kalau misalnya pemimpin itu, kalau pemimpinnya lembek ya dikit dibentak sedikit sama customernya dia yang nangis duluan, nah ini pasti sudah satu tim nangis semua. Jadi tidak ada pemimpin itu tidak ada lembek ya, ataupun mentalnya lemah tuh nggak ada. Pemimpinnya kena, mohon maaf Pak Direktur tidak hadir karena sedang kena mental, itu gimana ceritanya? Direkturnya nggak datang karena kena mental. Hari ini habis dimarahin istri, misalnya gitu. Nggak bisa ya, rekan-rekan semuanya. Jadi pemimpin itu harus tangguh, harus tough. Masalah di rumah ya urusan rumah, di kantor kita pimpinan gitu, di rumah juga pimpinan ya kalau laki-laki ya. Mau dimarahin customer, mau seperti apa, harus tetap tangguh. Apalagi ketika ngadapin situasi ketika dulu misalnya pandemi COVID. Nah itu mentalnya pimpinan itu sangat diperlukan, rekan-rekan. Karena kalau pimpinannya terlihat, kalau misalnya lagi di medan perang gitu ya, kalau jenderalnya kelihatan bergetar batisnya, kayak apa nih misalnya jenderal bergetar batisnya melihat musuh, itu pasti di belakangnya sudah kocar kacir, sudah pasti. Gitu. Begitu juga dalam memimpin apapun ya. Kalau kita ya sebagai seorang pemimpin sudah malas-malesan, datang rapat koler gitu ya, datang ke acara sekedar datang aja, habis itu lemah loyo lunglai gitu, itu sudahlah tim yang lain sudah pasti tidak bisa akan mengikuti gitu ya, karena pemimpin itu harus tangguh gitu. Kemudian empowerment, pemberdayaan ya, jadi bagaimana caranya pemimpin itu tidak hanya dia ngerti tentang apa saja pekerjaannya dan mobil ini mau dibawa kemana, tapi ketika kalian jadi pemimpin ya, analoginya mobil misalnya, dia tidak hanya ngerti, oh mobil ini mau dibawa ke sini loh gitu, penumpang ini mau dibawa ke sini loh, dan bahkan pemimpin itu juga ngerti kalau misalnya di depan itu 5 kilometer lagi ada dugulan apa sih, polisi tidur gitu ya, ada polisi tidur maka harus melan gitu. Kemudian pemimpin juga ngerti detail-detail mobil gitu ya. Tapi pemimpin tidak hanya hebat di situ aja gitu. Pemimpin juga harus mampu percaya kepada orang lain di sebelahnya untuk suatu saat nanti mengembangkan tugas yang lebih besar, bahkan jadi supirnya gitu ya. Bisa percaya ke teman sebelahnya, misalnya untuk cek Google Maps. Kadang-kadang adalah pemimpin yang ya udah dia inyai semua gitu. Dia terus lah pokoknya. Tidak percaya dengan tim ini nggak bisa rekan-rekan semuanya. Kita juga nyupir, kita juga baca Google Maps, kita juga yang ibaratnya uh, mengarahkan, kita juga semuanya susah nih. Jadi harus punya kemampuan untuk bisa memberdayakan rekan-rekannya. Gimana caranya? Ya melatih diri gitu. Tapi ini harus dibarengi dengan skill-skill di atas tadi, komunikasinya harus bagus, cara menjelaskannya harus bagus dan lain-lain. Seorang pemimpin juga harus adaptability ya, kemampuan beradaptasinya harus bagus. Jadi ketika ada perubahan sedikit ya kayak tadi misalnya pemateri telat 1,5 jam, gimana caranya? Oh ini pemimpin harus punya cara nih. Oh kayak gini langsung gitu. Ketika ada sedikit pergeseran gitu ya, pemimpin tuh tidak bingung. Ah kayak apalah, aduh, aduh kayak apalah. Nah itu jangan sampai terlihat seorang pemimpin tuh bingung gitu ya. Maka ketika ada perubahan itu harus cepat-cepat beradaptasi dengan baik. Kemudian terakhir pemimpin itu harus punya integritas. Integritas ini eh, kemampuan kalian bertindak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma gitu ya. Jangan sampai melaksanakan sesuatu, mengambil keputusan pakai jalan pintas. Nah, kalau misalnya memang bisa dengan norma-norma yang sesuai ya pakai itu gitu ya. Itu
7 hal yang harus ada di dalam pemimpin. Boleh di screenshot rekan-rekan semuanya. Next. Oke. Dua slide terakhir, wah ini saya langsung bilang, dua slide terakhir kita mau eh, bercerita sedikit ya. Bercerita sedikit tentang seorang transformational leaders gitu ya. Nama beliau adalah Ignatius Jonan ya, Pak Ignatius Jonan. Pak Ignatius Jonan ini, beliau adalah Dirut PT KAI itu tahun 2009 sampai 2014 gitu. Nah, sebagai seorang dirut gitu ya, sebagai seorang dirut PT KAI tentunya tantangannya pada saat itu luar biasa banget. Kalau kalian mungkin lihat pernah lihat video-video zaman dulu ketika orang-orang itu ada yang kalau di kereta tuh desak-desakan, kemudian sampai ada yang di atap-atap kereta. Nah itu. Dulu sebelum adanya beliau itu sampai kayak gitu kereta api. Kalau di stasiun itu jelek, kalau di stasiun itu eh, kotor WC-nya. Nah, itu dulu PT KAI seperti itu gitu. Sebelum beliau masuk, PT KAI itu mengalami kerugian gitu, 22 miliar sekian tahun 2008. Setelah beliau masuk gitu ya, setelah beliau masuk dan kemudian berjalan waktu, di 2014 beliau keluar, kemudian diangkat oleh Presiden Jokowi jadi Menteri Perhubungan pada saat itu PT KAI akhirnya mencapai laba sekitaran 650 miliar. Wah, ini luar biasa banget gitu ya. Peningkatannya luar biasa sekali. Nah, apa aja sih yang beliau lakukan nih? Kalau misalnya teman-teman mau, silahkan apa namanya? Silahkan lihat gitu ya. Silahkan lihat dan ketik Pak Ignatius Jonan nanti keluar di YouTube itu banyak beliau menjelaskan berbagai macam hal-hal yang mungkin itu bisa jadi referensi kita gitu ya. Referensi kita ketika jadi seorang pemimpin gitu ya. Next lagi. Nah, apa sih yang beliau lakukan gitu ya? Leadership style-nya itu seperti apa sih beliau gitu? Satu, beliau adalah seorang yang punya empati yang tinggi gitu ya. Kenapa jadi kita tahu beliau empatinya tinggi? Karena beliau peduli nih. Beliau tahu, oh, kalau misalnya di PT KAI itu, PT KAI itu kalau diceritakan ya rekan-rekan semuanya itu pokoknya transportasi di Indonesia salah satu yang paling jelek adalah kereta api. Gitu. Zaman dulu gitu ya. Soalnya orang-orang bahkan yang menengah ke bawah sekali, bahkan sampai miskin pun bisa naik kereta api sampai berdesak-desakan dan lain-lain. Paling jelek, kemudian paling bau dan kotor. Nah, beliau peduli gitu ya. Peduli dengan customernya, peduli dengan orang-orang yang naik. Akhirnya beliau dengan head seperti itu semua, beliau akhirnya berusaha untuk bagaimana caranya bisa untuk mengatasi semua itu. Jadi leaders itu harus dimulai dari empati dulu rekan-rekan semuanya. Tidak ada satupun leaders di dunia ini gitu ya. Kalau dia tidak berempati itu berarti bukan leader itu. Dia tidak berempati dengan timnya, dia tidak berempati dengan kliennya, berarti itu bukan leaders. Bahkan seorang leaders itu harus mengutamakan ini ya kata beberapa kata direktur kami di Hasso Center. Seorang leaders itu harus mengutamakan harus empati dulu kepada karyawannya supaya nanti ketika karyawannya senang, itu customernya juga akan senang. Gitu. Bisa dimengerti ya. Jadi kalau kita nih sebagai seorang leaders, empati dulu nih sama karyawan kita, atau kita sebagai seorang leaders, empati dulu nih sama anggota kita. Ketika anggota itu sudah senang gitu ya, ketika anggota itu senang, maka otomatis si anggota ini atau karyawan ini akan melaksanakan pekerjaan gitu ya, akan melakukan hal yang terbaik untuk bisa menyenangkan customernya. Jadi jangan berpikir bagaimana cara menyenangkan customer dulu, karena itu tidak akan bisa dicapai ketika misalnya karyawannya tidak senang. Dan jangan berpikir menyenangkan karyawan kalau kita tidak punya empati, gitu, rekan-rekan semuanya. Jadi empati itu sudah paling utama. Nomor dua adalah visi yang clear. Beliau tahu harus dibawa kemana sih PT KAI. Gitu. Beliau tahu harus dibawa kemana sih kereta api. Melihat dari semua masalah, gitu ya. Beliau tahu harus dibawa ke sini loh KAI. Gitu. Disiplin dan tegas. Beliau tidak neko-neko ya rekan-rekan semuanya. Kalau ada beberapa supervisor atau manajer di level di bawah beliau itu yang melanggar, itu langsung diberhentikan. Gitu. Pokoknya kereta itu harus datangnya on time dan eh,
keluarnya juga on time gitu. Teman-teman kalau pernah naik kereta, kebetulan saya kemarin baru saja dari Malang Jogja, itu Jogja Malang. Itu kalau keretanya bilang jam 15.35 berangkat, maka benar-benar 15.35 sudah pasti berangkat. Jam 15.32 berangkat, sudah pasti berangkat 15.32. Itu kalau KAI sekarang ya, rekan-rekan semuanya. Jadi saya pernah mau ke bandara di Jogja, itu keberangkatan sekitar jam 10.15 pagi gitu ya. Itu saya baru datang jam 10 lewat 5 kalau nggak salah, sisa 10 menit lagi apa 10 lewat 10 gitu, sisa 5 menit lagi. Itu saya keluar dari taksi, langsung langsung lari-lari, check in dan lain-lain, langsung masuk kereta. Kebetulan alhamdulillah masih sempat. Belum sempat saya duduk, saya sudah dari kereta, belum sempat saya duduk, keretanya sudah jalan. Gitu. Saking memang tepat waktu gitu ya. Nah, gimana caranya bisa bikin seperti itu? Ya harus dimulai dari karyawannya juga harus seperti itu gitu. Jadi budayanya kereta api itu adalah budayanya KAI itu adalah on time, disiplin gitu ya. Itu harus dimulai dari orangnya gitu. Harus dimulai dari orangnya, harus dimulai dari pimpinannya juga gitu. Kadang-kadang gini loh rekan-rekan semuanya. Sementang-mentang direktur, sementang-mentang manajer misalnya. Rapat datang harusnya rapat jam 13.30, dia baru datang jam 14.30, sejam nih. Sementang-mentang dia direktur, santai-santai, orang pada nunggu, nggak bisa. Itu tidak akan bisa merubah arah dari organisasi. Organisasi pasti gitu-gitu aja gitu. Maka lead by example nomor 4. Kalau si pemimpin bilang kita pokoknya on time ya, pemimpinnya harus on time. Pokoknya kalau misalnya nanti kita ketemu sama masalah, itu kita harus selesaikan bersama ya. Maka ketika ada masalah, pemimpinnya harus selesaikan bersama. Jangan mikir sendiri gitu. Ignatius Jonan pada saat itu mentransformasi KAI itu dari toilet, rekan-rekan semuanya, dari toilet. Jadi bersih-bersih toilet. Toilet itu pokoknya harus bersih ya gitu. Nah, itu tidak hanya diinstruksikan seperti itu aja, enggak rekan-rekan semuanya. Beliau turun langsung bersihkan toilet, benar-benar bersihkan, nyikat-nyikat toilet gitu. Nyikat toilet seorang direktur PT KAI. Nyikat toilet karena harus dicontohkan gitu. Kadang-kadang orang tuh nggak ngerti kayak gimana sih bersihnya toilet PT KAI itu. Kadang-kadang kalau kita merasa tidak diawasi sama pimpinan ya ngasal-ngasal gitu ya. Nah, tapi kalau sudah membudaya, sudah dicontohkan seperti ini gitu ya, nah maka itu yang harus dilaksanakan oleh timnya. Kemudian berani ambil resiko. Salah satu hal yang transformasi yang dilakukan oleh Ignatius Jonan, berani ambil resiko dan inovasi, ini saya gabung 5 dan 6 ya, rekan-rekan semuanya, adalah pada saat itu merubah sistem tiketing kereta api dari yang pakai karcis gitu ya, itu jadi online semua. Saat ini online semua, nggak ada tiket itu yang pakai karcis, online semua. Bahkan kereta api sudah duluan daripada yang lain-lainnya gitu ya. Nah, itu akhirnya meniadakan calo-calo gitu ya, calo-calo yang mana calo-calo ini kan eh, kalau misalnya lagi libur mudik itu orang bisa kehabisan tiket karena diborong sama calo. Nah, sekarang nggak bisa lagi seperti itu gitu ya. Nggak bisa lagi seperti itu. Nah, itu kan resiko yang harus dihadapi ketika nanti dia bisa jadi di demo atau seperti apa oleh oleh para para orang-orang mencari rezeki dari situ gitu ya. Itu yang diambil oleh Ignatius Jonan gitu. Dan itu adalah salah satu solusi yang inovatif gitu yang dilakukan oleh Ignatius Jonan. Kemudian yang ketujuh adalah integritas gitu ya. Beliau percaya bahwa apa yang beliau lakukan benar, dan yang beliau lakukan benar itu bisa untuk meningkatkan profit dari perusahaannya gitu. Jadi jangan takut ketika misalnya kita merasa bahwa kita adalah di posisi yang benar. Pastikan dulu ya posisi kita benar ya. Soalnya takutnya kita merasa oh kita ini kayaknya benar deh, padahal ternyata kita yang salah gitu. Gimana caranya? Ya kita cross check dulu lah, cross check dulu kanan kiri, kita tanya dulu orang yang lebih senior dan lain-lain. Baru ketika kita merasa kita benar di posisi yang benar, maka disitulah kita harus berani untuk memperjuangkannya gitu di jalan-jalan yang memang benar gitu ya. Jadi kalau saya boleh simpulkan bahwa eh, seorang pemimpin seperti beliau yang bisa merubah KAI, itu memang beliau merubah budaya dan culture-nya KAI itu dari bagaimana caranya beliau itu eh,
extra work gitu ya, extra work, benar-benar extra work. Nah, tidak seperti direktur biasanya cuma ongkong-ongkong kaki, lihat ada apa namanya, melihat presentasi orang, melihat ikut meeting, kemudian hanya hadir di acara seremonial, nggak seperti itu. Gitu. Itu bukan pemimpin. Pemimpin itu terjun langsung ke lapangan. Bahkan ketika kami di Hasso Center, kadang-kadang semuanya, direktur kami itu hampir semua orang itu hafal namanya beliau gitu. Yang sering ketemu apalagi gitu ya. Bahkan sampai level-level staff yang di bawah-bawah itu juga beliau tahu namanya siapa. Itu seorang pemimpin harus seperti itu ya. Seorang pemimpin harus seperti itu. Mereka harus benar-benar tahu di dalam itu seperti apa dan mau terjun langsung. Jadi ketika kalian jadi pemimpin nanti kalau yang misalnya step by stepnya dari bawah, tapi ketika kalian sudah di atas, kalian juga jangan sampai berubah gitu ya, jangan sampai berubah, tetap harus jadi orang yang mau terjun langsung, punya visi yang clear gitu ya, punya empathy, kemudian kalian juga harus lead by example, berani ambil resiko, punya inovasi, kemudian punya integritas gitu. Oke, mungkin eh, sekian dari saya rekan-rekan semuanya. Silahkan follow-followan kita ya, rekan-rekan semuanya, di Instagram, di LinkedIn gitu ya. Ataupun mau ngechat saya by email juga boleh rekan-rekan semuanya. Intinya rekan-rekan semuanya eh, pastikan bahwa kita-kita yang masih duduk di bangku kuliah ini, yang nantinya akan jadi young leaders gitu ya, itu pastikan bahwa kita punya skill-skill yang mumpuni untuk bisa jadi eh, orang ataupun untuk bisa jadi leaders di kemudian hari. Dan ingat bahwa sesuatu hal yang luar biasa itu tidak terjadi dengan cara yang biasa-biasa saja. Kalau kita, saya juga ingin jadi sesuatu hal yang melebihi daripada orang lain, effort kita juga tidak biasa-biasa saja. Gitu. Maka dari itu, ayo kita sama-sama rekan-rekan semuanya jadi orang yang ekstra bekerja gitu, apalagi di saat zaman sekarang ini banyak pengangguran sana sini, banyak PHK sana sini gitu ya. Ayo kita sama-sama punya extra work di dalam diri, hard work di dalam diri untuk bisa bagaimana caranya kita bisa memberikan kontribusi buat keluarga kita, buat masyarakat dan buat bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara pemaparan materi yang disampaikan narasumber kita telah berakhir. Selanjutnya acara yang sangat ditunggu-tunggu nih kayaknya Kak, karena kita akan membuka kesempatan bagi kawan-kawan peserta yang ingin berdiskusi ataupun yang ingin bertanya. Jadi akan kami berikan kesempatan untuk 2 orang, baik itu dari laki-laki ataupun dari perempuan. Kepada kawan-kawan yang ingin berdiskusi, dipersilahkan untuk mengangkat tangannya. Peserta kita bertambah ya Kak ya? Untuk saat ini belum ada yang mengangkat tangan. Boleh dari kawan-kawan yang ingin berbagi cerita atau berdiskusi ya kepada pemateri kita. Karena ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa. Kita bisa duduk mendengarkan langsung, walaupun hanya bertatap layar ya. Jadi jangan kita sia-siakan kesempatan yang ada ini. Bagi kawan-kawan, boleh. Nah, mungkin karena belum ada ini Kak, boleh nih Kakak bertanya kepada kami lagi supaya ada reaksi dari kawan-kawan yang berhadir hari ini. Um, Ya, ini kebiasaan orang Indonesia ya. Kebiasaan orang Indonesia itu malu-malu, ya, malu-malu gitu. Kebiasaan orang Indonesia itu malu-malu, mulai dari zaman SD, SMP, SMA sampai kuliah itu sama gitu ya. Kalau sudah ada sesi tertentu
tuh kayaknya kalau misalnya angkat tangan tuh, aduh kayaknya malu deh gitu. Padahal ada begitu, ada hal yang mau ditanyakan, tapi kayaknya malu deh. Gitu. Ataupun yang kedua gitu ya, sudah expert aja nih gitu. Nah, silakan saya nggak ada mau nanya sesuatu ya, silakan rekan-rekan semuanya. Apalagi nih para calon leaders gitu ya, para calon leaders. Sekarang um, kalau dibanding dengan kita yang ada di luar negeri ya, rekan-rekan semuanya, ini orang-orang Kalimantan semua di sini, orang Kalimantan Selatan semua di sini. Ada yang orang luar daerah, ada orang luar Kalsel, ada? Nggak ada ya? Nggak ada Nggak ada kayaknya Mbak ya. kayaknya. Oke, nggak ada ya. Saya mau cerita aja sedikit deh. Saya mau cerita aja sedikit deh. Em, ini tidak membandingkan ya, tapi ini yang saya rasakan ketika eh, saya sebenarnya aslinya bukan orang sini gitu ya, tapi saya sudah dari kelas 1 SD di sini, artinya sudah melekat jadi orang sini ya gitu. Saya kuliahnya di sini juga dari SD sampai SMA sampai kuliah di sini. Ketika saya eh, waktu itu mengenyam sedikit pendidikan gitu ya bahasa Inggris di Pulau Jawa gitu. Ketika saya sebelum ke Pulau Jawa kemarin saya sudah les di LB Plia dulu gitu kalau kawan-kawan tahu di khusus bahasa Inggris gitu ya. Les di situ dulu bahasa Inggris itu saya merasa nih kayak sombong ya kayak sombong. Eh ya pemintarnya lah gitu. Pemintarnya lah gitu. Pokoknya yang paling disenangi sama guru di situ gitu, yang paling aktif dan lain-lain. Waktu di sini gitu ya. Begitu saya ambil kursus di Surabaya gitu ya. Pada saat itu langsung ambil kursus di Surabaya. Wah, dah lah. Saya merasa, wah, ternyata saya goblok sekali gitu. Teman-teman saya tuh waktu itu sudah kuliah ya. Teman-teman saya masih SMA itu ya ada nilai skornya IELTS-nya sudah 7 gitu. Saya tanya, Mas, kenapa ambil lagi? Ya nggak apa-apa, Mas, mau belajar aja gitu. Kalau misalnya, karena eh, guru kami dulu orang luar ya, orang dari Australia, dari Kanada langsung gitu ya. Itu kalau misalnya beliau bilang any questions, itu rata-rata angkat tangan semua. Gitu. Itu baru orang di sana loh ya, rekan-rekan semuanya. Kenapa saya seperti itu? Saya tidak membandingkan ya. Tapi ingin rekan-rekan di sini ayo nih gitu ya. Bukan berarti pengen ditanya enggak. Jangan sampai itu jadi kebiasaan kita gitu. Jangan sampai itu jadi kebiasaan kita loh rekan-rekan semuanya gitu. Eh ya kalau dibanding dengan orang sesama kita aja kita sulit bersaing apalagi mau senasional gitu loh maksud saya. Apalagi mau senasional. Maka tadi kan ketika disampaikan materi tadi bahwa eh, kalau misalnya kita mau jadi lulusan yang memang oke, yang memang keren gitu ya, apalagi mau jadi leader, yang nggak bisa, effortnya nggak bisa biasa-biasa aja gitu. Bener-bener tidak bisa biasa-biasa aja. Harus tunjukkan suatu hal yang berbeda dari orang lain gitu. Kan salah satu cirinya ya nggak malu bertanya gitu ya. Nggak malu bertanya karena yang lain-lain itu mostly masyarakat kita malu bertanya. Nah, ini orang berani beda sendiri gitu. Itu salah satunya ya. eh, Misalnya kayak saya nih, lulusan manajemen gitu ya. Saya lulusan manajemen. Berapa banyak sih lulusan manajemen yang ada di kampus saya? Ada di ULM sangat sekali lulus gitu ya. Mungkin ada sekitar 200 lebih. Itu baru di ULM ya. Belum lagi ditambah lulusan manajemen dari UIN, dari universitas-universitas lainnya di Kalimantan. Itu sudah berapa ribu. Lulusan manajemen se-Kalimantan berapa? Oh, ada Untan di Pontianak, ada Mula Warman di Kalimantan Timur. Wah, banyak banget gitu ya. Lulusan manajemen se-Indonesia, wah semakin banyak lagi. Pertanyaannya, apakah saya seorang lulusan manajemen, kalau saya lulus hanya dengan IPK aja, gitu ya, apakah saya akan jadi bisa bisa jadi orang, bisa terserap di lapangan pekerjaan? Kemungkinannya tidak, karena saya biasa-biasa aja gitu. Orang lain juga seperti itu. Orang lain bikin CV ya bikin CV, orang lain bikin motivation letter ya motivation letter. Tapi apa sih yang membedakan apa isi CV itu, apa isi dari otak kita itu yang membedakan diri kita dari orang lain, apalagi leaders ya sekali lagi saya tekankan ke teman-teman semuanya. Tidak bermaksud sama sekali menghakimi rekan-rekan semuanya yang tidak bertanya ya. Jangan tiba-tiba hari ini langsung semuanya angkat tangan dan tidak seperti itu gitu. Tapi maksud saya adalah makanya tadi dari awal kan kita coba untuk berpikir gitu ya.
teman-teman harus sudah mulai pikirkan. Tadi juga ada pertanyaan, apa sih yang mau ditekuni, skill apa yang mau ditekuni? Oh, mau ini, mau ini, mau ini. Oh, ya udah, berarti itu yang harus kalian perdalam gitu. Nah, kita sudah mulai berpikir apa sih yang bisa membedakan saya berbeda dari orang lain, seperti itu. Gitu sih, itu tambahan ya rekan-rekan semuanya. Jadi dikembalikan ke teman-teman masing-masing. Nah, itu ada pertanyaan tuh, Mbak. Satu. Nggak apa-apa ya kalau mau diketik juga nggak apa-apa. Nggak masalah, tidak mesti harus on mic ya rekan-rekan semuanya. Ini saya membaca sendiri atau dibacakan atau gimana? Coba ya, saya baca dulu ya. Oke, sebelum dari Mas Tuntung Pandang, Rifki. Oh, namanya Rifki. Sorry, sorry, sorry. Nah, Mas Rifki, Mas Rifki. Sebelumnya mohon izin Kak, belum bisa on cam atau on mic. Aman, karena masih di luar dan suara gemuruh hujan. Oke, siap. Jangan hujan-hujanan ya, Mas Rifki. Izin tanya Kak, bagaimana cara kita atau langkah awal untuk menguasai emotional intelligence? Mengingat skill ini juga berhubungan dengan leadership. Wah, ini pertanyaannya berat banget nih. Bagaimana caranya kita atau langkah awal untuk menguasai emotional intelligence ya? Em, Kalau berbicara emotional intelligence, em, paling awal ya tadi empathy gitu. Paling awal adalah empathy. Uh, that's why Mas Rifki, em, pemimpin itu rata-rata pemimpin yang sukses itu berawal dari dia itu peduli terhadap sesuatu. Contoh nih, founder Gojek. Kenapa dia bisa mendirikan Gojek? Karena dia merasa, oh susah ya cari ojek harus datang ke pangkalan dulu. Gitu. Belum lagi harganya mahal. Belum lagi bisa ditipu sama paman ojeknya. Belum lagi ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan lain-lain gitu. Itu kan berasal dari empati kan. Dia merasa ada satu kesusahan yang dirasakan bukan hanya dia tapi juga orang banyak gitu. Peduli terhadap lingkungannya gitu. Founder-founder startup yang lainnya, misalnya kayak foundernya Traveloka gitu juga. Wah susah ya cari tiket pesawat harus datang ke airline-nya dulu. Gimana caranya kalau misalnya eh, hari ini tiba-tiba disuruh meeting ke Jakarta siang ini juga gitu. Sementara kalau datang ke tempat tiket pesawat jam 3 pagi itu belum buka misalnya. Nah, seperti itu. Maka eh, emotional intelligence gitu atau kecerdasan emosi gitu itu ditumbuhkan diawali dengan empati gitu. Diawali dengan empati. Bagaimana caranya kita eh, sense kita terhadap lingkungan itu ngena gitu ya. Artinya ketika kita melihat ada suatu problems, ada suatu masalah, atau nggak usah jauh-jauh deh. Gimana caranya kita berempati terhadap keluarga kita aja gitu. Ada keluarga kita yang lagi ada masalah, ada keluarga kita yang lagi ada problems, ada keluarga kita yang lagi kesusahan. Kalau misalnya kita tidak punya empati gitu ya, eh, maka ya susah gitu jadi leaders gitu ya. Bahkan mungkin nggak bisa mimpin orang karena kita pun tidak bisa untuk em, apa ya punya sense terhadap orang di lingkungan sekitar kita. Makanya kan dalam agama kita, dalam agama Islam itu eh, para pemimpin terbaik, orang-orang terbaik gitu ya, khususnya laki-laki gitu ya, itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Kata Nabi, orang terbaik itu adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Keluarganya dulu, nomor satu, sebelum orang lain. Nah, gimana caranya untuk bisa jadi yang terbaik untuk keluarganya? Ya harus punya empati gitu ya. Kalau dia tidak punya perasaan gitu ya, cuman taunya cari duit aja, kerja aja, ya nggak bisa akan semuanya. Itu, Mas Rifki. Nanti ketika empati sudah ada, maka kita bisa dari waktu ke waktu menumbuhkan emotional intelligence itu, gitu. Dengan nanti eh, semakin banyaknya jam terbang kita. Seperti itu mungkin jawabannya. Terima kasih. Kepada penanya, apakah ada lagi yang ingin didiskusikan mengenai jawaban dari pemateri pada kali ini? Oh ya, Masya Allah.
Selanjutnya, saya buka kesempatan lagi untuk yang terakhir bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, karena masih ada waktu kita ya Kak, sekitar 12 menit. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin bertanya, boleh untuk mengangkatkan tangan. Atau bisa juga nih di kolom chat ya. Boleh, boleh banget. Yang mau di kolom chat silahkan. Ini ada pertanyaan panjang nih. Bentar. Dari Mbak Najwa Aprilia. Terima kasih banyak Karian dan Kak Yuliana atas kesempatan yang diberikan. Izin bertanya Kak, bagaimana pandangan Kakak terkait banyak instansi atau perusahaan hanya membuka lowongan kerja berdasarkan linearitas jurusan pendidikan? Padahal banyak anak muda yang memiliki keterampilan dan pengalaman mumpuni, namun tidak bisa lolos hanya karena latar pendidikan berbeda. Hehe. Apakah kondisi ini menunjukkan bahwa kuliah kini lebih dipandang sebagai syarat administratif untuk bekerja, bukan sebagai sarana pengembangan potensi? Wow. Dan bagaimana seharusnya dunia kerja merespon realita ini agar tidak menyia-nyiakan talenta yang ada? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan ini, Mbak Najwa Aprilia ini asalnya dari kampus mana, jurusan apa, semester berapa? Kenapa saya tanya? Ini bisa dinotet nih, siapa tahu ada lowongan yang cocok di tempat kita, why not? Karena saya lihat bagus nih Mbak Yulia, Mbak Najwa ya. Boleh ya diketik ya nanti ya Mbak Najwa ya. Oke, sambil Mbak Najwa mengetik, silakan diketik kampusnya mana, jurusannya apa, sekarang semester berapa ya. Oke, eh STIMIK Banjarbaru, jurusan Teknik Informatika semester 2. Wah, baru semester 2 ternyata. Wow. Teman-teman ini baru semester 2 ya, yang lain yang apalagi yang sudah mau lulus jangan kalah ya. Oke, saya kira tadi sudah mau lulus. Oke, em, kalau misalnya terkait dengan pertanyaan tadi, biasanya yang melakukan seperti ini adalah instansi pemerintahan biasanya ya. Mohon maaf ya kalau saya salah ya. Biasanya kan pemerintahan yang ada syaratnya pokoknya harus linear nih. Dibuka lowongan untuk posisi admin ini. Syaratnya adalah dia harus lulusan A, B, C. Kalau tidak A, B, C tidak lolos administratif itu biasanya seperti itu. Tapi kalau di swasta, eh, kalau misalnya ada instansi yang seperti ini, em, menurut saya dan pengalaman saya ya rekan-rekan semuanya, em, biasanya tidak terlalu instansinya tidak terlalu besar gitu. Karena kalau instansi yang sudah gede-gede banget, memang dia mensyaratkan harus yang linear gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak linear dan kita punya skill dan kemampuan terbukti dari pengalaman CV dan lain-lain, maka biasanya bisa 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 lolos-lolos aja gitu. Karena saya ada punya beberapa teman, contoh ya, contoh teman saya lulusan salah satu kampus ternama di Jawa ya, itu dia jurusan hubungan internasional gitu. Sekarang dia kerja jadi supervisor di Repsol gitu, perusahaan oil gitu. Nggak nyambung, nggak ya, nggak terlalu nyambung. Bisa, tapi karena dia menunjukkan itu gitu. Nah, em, kalau dibilang apakah saat ini pendidikan itu hanya sekedar jadi syarat administratif, eh, ini jadi kayak apa namanya? Jadi kayak
terstruktur jadinya, Mbak. Kenapa saya bilang terstruktur? Jadi gini, mahasiswa akhirnya merasa bahwa oh ya udah saya pokoknya ambil jurusan manajemen aja deh supaya ngelamar kerjanya enak misalnya. Oh saya pokoknya ambil jurusan ini aja deh supaya ngelamar kerja enak. Sudah pikirnya sudah itu duluan itu. Karena kalau tidak linear apa yang saya ingin kerja dan apa yang saya sekarang ini kuliah, maka sulit untuk nanti saya ngelamar kerja gitu. Karena memang perusahaannya menyaratkan kuliah itu hanya administratif aja supaya dia bisa lolos administratif. Akhirnya banyak orang yang ketika kuliah itu ya udah sekedar formalitas supaya dia bisa ngelamar kerja gitu. Nah, ini yang juga menyebabkan eh, banyaknya pengangguran juga di Indonesia gitu ya. Makanya kalau di meme-meme itu kan teman-teman lihat kan syarat pekerjaan gitu kan ya di Indonesia itu panjang kali lebar gitu ya. Bisa menguasai ini, bisa menguasai ini, bisa menguasai ini, bisa menguasai ini. Bahkan kalau di meme itu biasa menguasai angin, udara, air, laut, bisa menghidupkan orang mati, kayak gitu-gitu lah. Nah, itu memang faktanya di kita gitu ya. Tapi beberapa perusahaan besar yang multinasional contoh sebut aja kayak Repsol tadi gitu ya. Kemudian Shell, Castrol, dan lain-lain. Itu biasanya ya tidak terlalu ribet banget persyaratannya gitu ya. Dan banyak orang-orang yang tidak linear jurusannya. Gimana di Hasso Center, Kak? Di Hasso Center, Hasso Group sama. Kita kalau misalnya ada, memang kita utamakan ya, yang dia itu linear S1, S2-nya di situ, punya pengalaman di situ tuh lebih oke gitu ya. Itu lebih kena karena dia deep knowledge gitu ya. Dia deep knowledge. Kalau dalam knowledge bagian knowledge dia T-shape gitu. Dia menguasai berbagai macam bidang, tapi sebenarnya dia fokusnya di satu bidang. Nah, tapi kalau ada orang yang memang punya pengalaman yang bagus, tapi dia tidak linear jurusannya, kita juga tetap terima kok. Gitu. Kita juga tetap terima kok. Uh, Manajemen kapital kami di Asus Center itu lulusan pendidikan bahasa Inggris, gitu. Lulusan pendidikan bahasa Inggris, nggak punya latar belakang manajemen sama sekali. Bahkan direktur kami itu aerospace engineering, orang pesawat, gitu ya, orang pesawat terbang. Jadi direktur di perusahaan yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pesawat terbang. Gitu. Nah, jadi teman-teman sekalian, ini kan tadi eh, Mbak Yuliana lagi, Mbak Najwa tadi menanyakan ya, bagaimana kita juga harus merespon terhadap realita ini agar tidak menyia-nyiakan talenta yang ada. Ya, eh, yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa, ya kita fokus terhadap diri kita sendiri aja dulu gitu. Apa yang memang pengen kita kembangkan. Jadi ketika Mbak Najwa ini di semester 2 gitu ya, jurusan Teknik Informatika, apa Mbak Najwa dari Teknik Informatika itu yang benar-benar Mbak Najwa bisa dalami? Yang ini mungkin jarang dimiliki keahliannya sama orang banyak yang lulusan Teknik Informatika. Bisa cari itu. Ataupun yang tidak yang tidak terlalu relate. Misalnya gini, jurusan Teknik Informatika, tapi dia memperdalam di bagian misalnya fotografi. Nanti kan bisa jadi profesi sendiri atau bisa buka studio foto sendiri gitu kan ya. Bisa jadi seperti itu. Gitu. Jadi eh, Mbak Najwa bisa fokus nih ke diri sendiri apa yang bisa dilakukan dan mulai semester 2 sekarang ini jangan sampai jadi mahasiswa yang ya biasa-biasa aja. Ini kita bisa nilai sendiri ya rekan-rekan semuanya. Kita bisa nilai sendiri. IPK bagus itu di Indonesia belum tentu menunjukkan orang itu kompeten ya. Sekali lagi IPK bagus. Saya pernah menginterview banyak orang yang IPK-nya di atas 3,8, 3,9. Aduh, kadang-kadang saya yang pengen ngasih ngasih kuliah ke dia gitu ya. Apalagi orang-orang SDM misalnya. IPK-nya bagus-bagus, ternyata begitu ditanya ABC nggak ngerti gitu ya. Wah, itu rasanya saya pengen ngasih kuliah gitu. Nah, karena kan IPK saat ini tuh kayak jadi tuntutan universitas untuk naikin akreditasi. Akhirnya dia kong kali kong gitu sama dosen-dosennya gitu untuk menaikkan IPK-nya. Maka jangan sampai fokusnya cuma ke situ aja. Fokus ke benar-benar kompetensi apa, skill apa yang dirasa bisa mengembangkan diri ya untuk bisa nanti membedakan kita terhadap orang lain gitu ketika lulus nanti. Mumpung masih semester 2, Mbak Najwa. Gitu. Mungkin. Terima kasih
Mudah-mudahan eh, apa namanya bisa ditangkap dan mudah-mudahan tidak kurang ya Mbak Najwa. Baik, Masya Allah, karena telah habis juga waktu kita pada sesi tanya jawab, akan ada sesi praktek ya tentang penulisan CV dan profil yang nanti. Maka dari itu berakhirlah juga acara kita pada hari ini, bersama-sama menutup banget. Saya Yuliana sebagai moderator pada hari ini, banyak kesalahan dan kehilapan dari terutama dari jaringan ya. Di sini sangat susah sekali berapa kali saya ganti tempat, kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di tempat yang berbeda lagi. Semoga ya. Maka dari itu saya pamit undur diri dan juga bagi kawan-kawan tolong pantau terus untuk grupnya. Nanti akan ada diberikan post test dan juga free test sama para panitia dan pengaturnya. Maka dari itu saya berterima kasih banyak juga kepada narasumber kita yang hari ini sangat banyak memberikan ilmu, wawasan, dan juga pengalamannya. Semoga bisa bertemu lain kali. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, izin pamit, makasih banyak, sukses selalu.